Halo teman-teman, perkenalkan saya Azahra Dwi Putri dengan NIM 2414201009 dari Prodi Keperawatan 4A. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sistem perkemihan manusia. Mungkin dari kalian ada yang pernah merasa ingin buang air kecil tapi ditahan, atau pernah dengar penyakit seperti batu ginjal. Nah, itu semua berkaitan dengan sistem perkemihan kita. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita bisa memahami bagaimana sistem perkemihan bekerja, apa saja organ yang terlibat, serta bagaimana cara menjaga kesehatannya. Yuk kita mulai pembahasannya. Pengertian sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit melalui pembentukan urin. Artinya, setiap hari tubuh kita menghasilkan zat sisa dari proses metabolisme. Nah, zat sisa ini harus dibuang agar tidak menumpuk dan menyebabkan penyakit. Disinilah peran sistem perkemihan menjadi sangat penting, karena sistem ini membantu menjaga kondisi tubuh tetap stabil dan sehat. Dengan kata lain, sistem perkemihan ini sangat penting karena tanpa sistem ini, zat sisa dalam tubuh bisa menumpuk dan berbahaya. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari sistem perkemihan. Fungsi sistem perkemihan tidak hanya sekedar membuang urin saja, tetapi ada beberapa fungsi penting lainnya. Pertama, mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti urea dan racun. Jika zat ini tidak dikeluarkan, bisa berbahaya bagi tubuh. Kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Misalnya, saat kita banyak minum, tubuh akan mengeluarkan lebih banyak urin. Ketiga, mengatur kadar elektrolit seperti natrium dan kalium agar tetap seimbang. Keempat, membantu menjaga pH darah agar tetap stabil. Jadi, bisa kita lihat bahwa sistem perkemihan punya peran besar dalam menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Fungsi sistem perkemihan ini tidak hanya sekedar membuang urin, tetapi juga menjaga keseimbangan tubuh. Setelah mengetahui fungsinya, sekarang kita lanjut ke organ-organ penyusunannya. Sistem perkemihan terdiri dari beberapa organ utama, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Keempat organ ini bekerja sama, berurutan, dan saling berhubungan. Prosesnya dimulai dari ginjal yang menyaring darah, kemudian urin dialirkan melalui ureter ke kandung kemih, dan akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Semua organ ini memiliki fungsi masing-masing, tetapi tetap saling bekerja sama. Kita bahas satu persatu dimulai dari ginjal. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem perkemihan. Ginjal berfungsi menyaring darah untuk memisahkan zat sisa dan kelebihan air sehingga terbentuk urin. Selain itu, ginjal juga berperan dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh, menjaga kadar garam, serta menjaga pH darah tetap stabil. Ginjal juga membantu dalam mengatur tekanan darah. Contohnya, jika ginjal tidak berfungsi dengan baik, maka zat sisa akan menumpuk dalam tubuh dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Selanjutnya, setelah urin terbentuk di ginjal, urin akan mengalir melalui ureter menuju kandung kemih. Ureter ini seperti pipa kecil yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin. Ketika kandung kemih sudah penuh, kita akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Kemudian, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Jadi, ketiga organ ini bekerja sama agar urin bisa keluar dengan lancar dari tubuh. Berikutnya kita bahas proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi melalui 3 tahap utama. Pertama, filtrasi atau penyaringan. Proses ini terjadi di glomerulus, di mana darah disaring dan menghasilkan urin primer. Kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Pada tahap ini, zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti air, glukosa, dan ion akan diserap kembali ke dalam darah.
Ketiga, sekresi atau augmentasi. Pada tahap ini, zat sisa yang tidak dibutuhkan tubuh akan ditambahkan ke dalam urin. Hasil akhirnya adalah urin sesungguhnya yang akan dikeluarkan dari tubuh. Proses ini sangat penting karena memastikan tubuh tidak kehilangan zat yang masih dibutuhkan. Proses ini berlangsung terus-menerus di dalam tubuh kita setiap hari tanpa kita sadari. Setelah urin terbentuk, kita lanjut ke proses pengeluarannya. Miksi adalah proses pengeluaran urin dari kandung kemih. Saat kandung kemih terisi sekitar 250-400 ml, dindingnya akan merenggang. Kemudian reseptor akan mengirim sinyal ke otak melalui saraf. Otak kemudian akan memutuskan apakah kita akan buang air kecil atau menahannya. Namun, kebiasaan menahan buang air kecil terlalu sering tidak baik karena bisa menyebabkan gangguan seperti infeksi saluran kemih. Selanjutnya kita bahas gangguan yang bisa terjadi pada sistem ini. Beberapa gangguan yang sering terjadi pada sistem perkemihan antara lain. Yang pertama, infeksi saluran kemih atau ISK, biasanya disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya ada batu ginjal, yang terjadi karena penumpukan mineral dalam ginjal. Selanjutnya ada gagal ginjal, yaitu kondisi di mana ginjal tidak mampu menyaring darah dengan baik. Dan terakhir, inkontinensia urin, yaitu ketidakmampuan menahan buang air kecil. Gangguan-gangguan ini dapat dicegah dengan menjaga pola hidup sehat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem perkemihan sejak dini. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatannya? Untuk menjaga kesehatan sistem perkemihan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, menjaga kebersihan organ intim. Ketiga, tidak menahan buang air kecil terlalu lama. Dan keempat, menghindari konsumsi obat tanpa pengawasan. Kebiasaan sederhana ini sangat penting untuk menjaga kesehatan ginjal dan organ lainnya. Terakhir, kita masuk ke bagian kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sistem perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang bekerja sama dalam menyaring darah, membentuk urin, dan membuang zat sisa metabolisme. Sistem ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan sistem perkemihan dengan baik. Sekian pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Our body works tirelessly to maintain balance and remove waste. But have you ever wondered how this process happens? In today's video, we'll explore the incredible role of the urinary system and how our kidneys keep us healthy. Let's dive in. Our body utilizes energy to maintain a stable internal balance, homeostasis. As a result of metabolism, excess and harmful substances are produced, which must be removed from the body through excretion. This process occurs through the urinary system, which includes the kidneys, ureters, bladder, and urethra. The kidneys filter the blood and remove unnecessary substances. The renal artery carries blood containing excess waste to the kidneys, while the renal vein returns the filtered blood. Unwanted substances are excreted in the form of urine, which travels through the ureters to the bladder and is later expelled. The kidneys are two bean-shaped organs located in the upper abdominal cavity. Each kidney weighs approximately 130 to 140 grams. The fundamental unit of the kidney is the nephron, and each kidney contains about 1.2 million nephrons. Nephrons perform the functions of blood filtration, reabsorption of useful substances, and excretion of waste materials. Filtration of blood occurs in the renal corpuscle of the nephron, from where the filtrate enters the proximal tubule. Here, most of the water and essential substances are reabsorbed. The filtrate then moves into the loop of Henle, which balances the amount of water and salts. In the distal tubule, blood electrolytes and water levels are regulated through hormones. The remaining fluid enters the collecting duct
where the urine becomes more concentrated before being collected in the renal pelvis. From there, the ureter transports urine to the bladder, where it is temporarily stored before being expelled through the urethra. That's how our urinary system helps keep our body clean and balanced.